Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Demikian bacaannya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, beberapa dari kita pasti merasa tidak asing dengan istilah filter foto atau edit foto menggunakan aplikasi-aplikasi. Mungkin juga ada beberapa dari kita yang ikut serta menggunakannya. Begitu pula kita pasti pernah mendengar, membaca atau melihat berita tentang orang yang tertipu dengan foto kenalannya di media sosial. Entah kita melihatnya dari TV, kita melihatnya dari info Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebagaimana kenalannya ini mengedit foto sedemikian rupa agar terlihat lebih cantik atau tampan, namun mereka mengeditnya dengan berlebihan. Demikian hal ini membuat ketika bertemu secara langsung wajahnya sangat berbeda dengan apa yang ada di foto. Lantas, Bapak Ibu, hal menipu ini tentunya tidak dapat dibenarkan dan membuat orang yang tertipu ini merasa kecewa. Bapak Ibu, begitu pula kekecewaan ini juga dirasakan oleh Tuhan dalam bacaan kita yang terambil dari Wahyu 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6 tadi. Nah, kitab Wahyu ini merupakan kitab yang ditulis oleh Yohanes pada saat dia tinggal di Pulau Patmos. Nama Yohanes terkenal dan diakui wibawanya oleh orang Kristen di Asia. Tujuan dari kitab Wahyu berupa nubuat, yang supaya mereka tetap setia untuk hidup di dalam perjanjian Tuhan. Khususnya surat ini dikirim untuk ketujuh jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil. Salah satunya yang kita bahas pada hari ini yakni jemaat Kristen di Sardis. Bapak Ibu, kota Sardis ini terletak kira-kira 50 km di sebelah selatan dari Tiatira. Kota Sardis ini merupakan kota yang besar dan makmur. Begitu pula perdagangan di kota ini cukup luar biasa ramai. Sehingga orang-orang Yahudi banyak berdagang di kota ini serta mereka berhasil. Bapak Ibu, penduduknya ini juga terkenal akan kemahirannya dalam menenun kain serta pakaian berbahan bulu domba. Namun kota Sardis ini pernah menjadi musnah dalam sekejap akibat dari gempa bumi. Kemudian kota Sardis yang telah lama musnah ini dibangun kembali melalui pertolongan dari Kaisar Romawi. Dalam penggalian puing-puingnya, terdapat rumah ibadah yang cukup besar di Sardis. Sehingga hal ini membuktikan pada zaman Yohanes, selain faktor perdagangan tadi, jumlah masyarakat Yahudi ini cukup besar di sana. Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan kita saat ini, ada dikatakan kepada jemaat di Sardis bahwa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Perkataan ini sebab
Jemaat lain ini memandang jemaat di Sardes sebagai jemaat yang baik. Baik ini dalam artian kehidupan rohaninya sehat dan dapat menjadi contoh bagi jemaat lain. Namun di sisi lain, pandangan Tuhan ini malah bertolak belakang tentang jemaat di Sardes, Bapak Ibu. Jemaat di Sardes hanya berfokus pada pelayanan internal saja. Mereka beribadah dan berfokus pada kuantitas jemaat. Tetapi iman mereka itu tidak bertumbuh. Sehingga Tuhan mencelah mereka. Tuhan ini kecewa. Mereka tidak konsisten dalam imannya. Mereka tidak mau berusaha bersaksi bahwa mereka harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi Bapak Ibu, oleh kasih juru selamat yang penuh dengan roh, yaitu Allah sendiri, yang malah ingin membangunkan jemaat yang telah tidur atau yang disebut mati tadi. Sebab dijelaskan bahwa masih ada harapan, masih ada sisa iman meskipun sedikit dan hampir mati. Sehingga orang-orang di Sardes diingatkan bagaimana dahulu mereka menerima keselamatan yang membuat mereka jadi percaya dan menanti-nantikan akan Allah. Mereka diajak bertobat dengan menuruti firman Tuhan supaya kembali menjadi jemaat yang hidup. Serta juga mereka dihimbau untuk berjaga-jaga. Sebab dikatakan jika mereka tidak berjaga-jaga, maka akan datang dengan tiba-tiba sebuah penghukuman. Dan dibalik semua ini ternyata Bapak Ibu, tersisa sejumlah orang yang masih setia mengaku dan bersaksi tentang Kristus. Pengakuan dan kesaksian mereka ini masih sama seperti pada mulanya. Mereka ini tidak tercemar sama sekali. Mereka tidak ternodai. Demikian Allah melayakkan mereka untuk memakai pakaian putih yang merupakan pakaian imam, sehingga mereka akan bertugas dan diteguhkan dalam pelayanan firman Allah. Mereka diberikan tanda bahwa mereka yang mendapat pakaian putih dari Tuhan ini akan memperoleh keselamatan dan tidak akan mendapat hukuman. Demikian Bapak Ibu, bacaan ini ditutup dengan kehendak Allah yang mengkehendaki, yang memiliki telinga, yang merupakan indera pendengaran, hendaklah ia mendengarkan nubuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa laut merupakan tempat tinggal berbagai jenis ikan, cumi-cumi, udang, kepiting, dan hewan-hewan laut lainnya. Namun, laut mati berbeda dengan itu. Laut mati memiliki kadar garam yang cukup tinggi, sehingga tidak ada kehidupan hewan laut di dalamnya. Demikian ilustrasi ini mengingatkan kita tentang yang hidup tapi mati. Kita diingatkan jangan hanya terlihat seperti orang beriman, namun melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Janganlah kita sama seperti laut mati yang hanya memiliki citra laut, namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Hendaklah kita lebih baik menjadi laut-laut pada umumnya yang merupakan habitat hewan-hewan laut. Sebagaimana kita menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang sejati, yakni hidup sungguh-sungguh di dalam iman. Bapak Ibu, hidup sejati yang sungguh-sungguh di dalam beriman ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan konsisten dalam mengikut Tuhan. Demikian kita mau tekun bersaksi tentang Kristus dalam pelayanan di gereja, ataupun kita juga dapat melakukan pelayanan di luar gereja dengan kita menyatakan kasih, seperti kita menolong orang lain. Bapak Ibu, janganlah kita hanya terlihat beriman di media sosial saja,
dengan kita mengupload kegiatan rohani kita. Di saat kita beribadah, kita berfoto, kita menguploadnya ke media sosial. Namun ternyata di balik itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Seperti kita memfitnah orang lain, melakukan perzinahan, atau perbuatan buruk yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita konsisten dalam mengikut Tuhan dengan mengakui Tuhan sebagai Sang Juru Selamat yang hidup, serta mau bertekun bersaksi tentang Kristus. Jika saat ini kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, marilah kita kembali kepada jalan Allah. Marilah kita bertobat. Sebab Bapak Ibu, siapapun yang taat akan kehendak Allah dan bertobat, maka ia akan dijauhkan dari hukuman-hukuman serta pelanggaran-pelanggaran. Begitu pula ia akan menerima anugerah dari Allah. Amin.